Perkenalkan, nama saya Ibu Kusni. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal Mutakhir. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja ya kita ke materinya. Laporan hasil analisis artikel oleh Kusni. Judul artikel pertama, Coordinating Character and Curriculum for Learning and Development. Artinya, mengkoordinasikan karakter dan kurikulum untuk pembelajaran dan pengembangan. Volume 12, nomor 1, halaman 97 sampai 104 tahun 2020, penulis Charles J. Margerison dan Michelle D. Markensoff. Publisher Emerald Insight Management Journals, negara Australia. Latar belakang. Tujuan pembangunan berkelanjutan PBB 4 memastikan pendidikan berkualitas, inklusif, dan menyebarluaskan kesempatan belajar untuk menarik minat sosial emosional, dan pembelajaran adalah bagian penting dalam bidang pendidikan. Hal ini terutama ketika guru harus merubah kurikulum menjadi pelajaran kelas yang memungkinkan siswa untuk memenuhi tidak hanya standar pendidikan yang diperlukan, tapi juga untuk mengembangkan keterampilan pribadi dan sosial mereka. Sebagai contoh kasus adalah sekolah Wales harus selama beberapa tahun beradaptasi dengan kurikulum baru sambil menggabungkan aplikasi praktis. Tujuan penelitian. Penelitian ini membahas bagaimana aplikasi pendidikan karakter online dapat diterapkan oleh pendidikan lingkungan sekolah untuk memenuhi persyaratan kurikulum dan meningkatkan kesempatan pembelajaran untuk pendidikan kewarganegaraan. Permasalahan, bagaimana mengembangkan karakter dan kurikulum untuk pembelajaran, bagaimana memahami karakter seseorang sendiri, dan bagaimana menggunakan kekuatan karakter adalah dasar pembelajaran, dan kesempatan pendidikan karakter praktis adalah cara utama dalam memungkinkan pengembangan pribadi dan sosial. Bagaimana pengembangan karakter ini berfokus pada kesempatan bagi siswa untuk menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan komunikatif, mampu menghadapi pasang surutnya kehidupan melalui pemecahan dan ketahanan masalah proaktif mereka untuk mendukung kewarganegaraan aktif. Bagaimana pembelajaran budaya memberikan kesempatan bagi individu untuk mempertimbangkan identitas dan budaya mereka sendiri dalam kaitannya dengan orang lain dalam komunitas global yang luas dan belajar dari persamaan dan perbedaan. Metodologi penelitian. Penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Wales. Pendekatan yang digunakan, draft kurikulum untuk Wales 2022 digunakan sebagai contoh bagaimana hal ini dapat dicapai melalui aplikasi inovatif yang terkait dengan bidang pengembangan pribadi dalam Margerison C model. Hasil penelitian menumbuhkan sikap positif terhadap pengembangan karakter melalui pembelajaran dan partisipasi tindakan adalah elemen kunci dari Amazing People Schools. Kesempatan belajar seumur hidup untuk semua atau disingkat SDG 4 dan draft kurikulum untuk Wales 2022. Hal ini bisa dicapai melalui guru sebagai manajer dan fasilitator menggunakan aplikasi online yang berfokus pada pemahaman siswa tentang kekuatan karakter dan memungkinkan minat berkelanjutan dalam pengembangan dan perkembangan. Aplikasi praktis memungkinkan kemajuan lebih lanjut dan fleksibilitas bagi guru sambil mendorong peserta didik untuk mengembangkan kewarganegaraan aktif mereka, baik kurikulum dan sumber daya. Amazing People Schools memberikan kesempatan ini dan memelihara sikap positif ini untuk melanjutkan pembangunan melalui pemanfaatan kekuatan dan karakteristik pribadi untuk mendorong warga di seluruh dunia untuk masa depan yang percaya diri dan beretika. Kelebihan. Dengan dikembangkannya aplikasi melalui kegiatan Amazing People School, siswa dapat mengeksplorasi ide, keyakinan, dan argumen mereka sendiri dalam kaitannya dengan kemajuan sosial. Ini membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran diri dalam perubahan dunia.
Dengan menyediakan kegiatan yang berbeda, siswa dari semua kemampuan didorong untuk berpikir kritis tentang tantangan dalam hidup dan mempertimbangkan dan membahas bagaimana keputusan dapat berdampak pada masa depan. Kisah-kisah teladan yang luar biasa seperti Albert Einstein dan Dr. Marie Curie memberikan contoh karakteristik yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang efektif, yang mampu memberikan kontribusi positif dan etis kepada masyarakat. Kekurangan, sumber referensi literasinya kurang banyak. Ide, dalam mengembangkan aplikasi tersebut harus disesuaikan dengan karakter dan kemampuan anak dan lingkungan sekitar yang mendukungnya, atau mungkin bisa mengembangkan sebuah media pembelajaran yang berbasis budaya lokal daerah di tempat tinggal peserta didik yang sudah dikenal dan digemari peserta didik, sehingga bisa dijadikan sebuah pembelajaran untuk penguatan pendidikan karakter peserta didik. Judul artikel yang kedua, Developing Moral Literacy in the Classroom. Mengembangkan literasi moral di dalam kelas. Volume dan halaman. Volume 45 nomor 4, halaman 514 sampai 431, tahun 2007, penulis Brad Zdenek dan Daniel Sohor. Publisher Emerald Insight Management Journals, negara Amerika Serikat. Latar belakang. Ketika kompleksitas dunia yang terus meningkat dan berubah menjadi manusia yang membutuhkan teknologi komunikasi telah menjadi perhatian penting untuk mengembangkan kemampuan manusia untuk bertindak secara moral dan etis. Sementara beberapa pendapat menyatakan bahwa bertindak dengan cara yang sadar nilai sudah tertanam dalam diri manusia saat lahir. Yang lain percaya bahwa kita tidak dilahirkan bermoral dan bahwa kita harus belajar bagaimana menjadi baik. Belajar menjadi orang yang baik melibatkan komunikasi, umpan balik, sosialisasi, dan pendidikan. Di Norsia 2003 halaman 1. Ini merupakan keinginan penulis untuk mengatasi proses pembelajaran tersebut dalam konteks sekolah umum Amerika. Penelitian ini berfungsi mewakili sebagian dari literatur luas yang berkaitan dengan pengembangan literasi moral dan melihat pertanyaan yang dimasukkan oleh program literasi moral di kelas kita. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan beralih ke bagaimana program literasi moral telah dilaksanakan di masa lalu, di mana mereka telah berhasil, dan bagaimana program literasi moral dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Tujuan penelitian: mengidentifikasi dan mengartikulasikan implikasi praktis dari peran guru dalam melaksanakan program yang berkaitan dengan pengembangan literasi moral pada siswa, serta mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk peluang pengembangan profesional yang dimaksudkan untuk mendidik guru dalam bidang literasi moral. Permasalahan: pendidikan karakter telah menjadi tema yang sangat populer di dunia pendidikan sejak tahun 1990-an karena meningkatnya kekerasan di sekolah, masalah disiplin, dan seruan nasional untuk pendidikan karakter. The Teacher Institute 2001. Mereka, di antara banyak pendukung pendidikan moral lainnya, merasakan penurunan dalam perilaku moral dari lulusan sekolah-sekolah di Amerika. Ada isu-isu yang saat ini mengganggu pemuda Amerika yang disalahkan atas kurangnya literasi moral dan pengetahuan. Metodologi penelitian. Penelitian kualitatif. Berbagai literatur terbaru tentang masalah pendidikan moral dan literasi moral digunakan untuk mengidentifikasi praktek terbaik dan perangkap potensial terkait pelaksanaan program literasi moral di sekolah serta dampak khusus dari perilaku guru pada keberhasilan program ini. Hasil penelitian menghasilkan 5 atribut utama program yang telah teridentifikasi, yaitu peran administratif, pengembangan profesional sesuai perkembangan, konsistensi, dan keterlibatan masyarakat. Untuk kesuksesan program ini, guru, siswa, orang tua, administrator, pemimpin bisnis, pemimpin agama, masyarakat, dan lain-lain di seluruh komunitas membantu untuk memberikan tidak hanya sinergi tapi juga bentuk program buy-in dalam konteks pendidikan moral. Kelebihan: mempunyai 5 atribut penting program yang efektif dalam menyukseskan
pengembangan program literasi moral di kelas, yaitu peran administratif, pengembangan profesional sesuai perkembangan, konsistensi atau sinergi, dan keterlibatan masyarakat. Penggabungan masukan dari seluruh masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program pendidikan moral. Guru, siswa, orang tua, administrator, pemimpin bisnis, pemimpin agama, dan lain-lain di seluruh komunitas membantu untuk memberikan tidak hanya sinergi tapi juga bentuk program buy-in diperlukan untuk kesuksesan pengembangan literasi moral di kelas. Kekurangannya, terjadi perpecahan yang signifikan dalam kedua teori pembangunan moral yang mendasari program pendidikan moral dan dalam mendefinisikan istilah-istilah kunci berkaitan dengan praktek. Ide: mungkin dalam perencanaan program-program yang akan dilakukan dalam pengembangan literasi moral di kelas lebih dimatangkan lagi, mungkin ditambahi dengan pemberian media yang menarik minat siswa, misalnya media e-book cerita bergambar tentang penguatan nilai-nilai pendidikan karakter yang berasal dari budaya lokal daerah tempat tinggal peserta didik. Judul artikel yang ketiga, Comparison of the Influence of Electronic Book and Papers on Reading Comprehension, Eye Fatigue and Perception. Artinya, perbandingan pengaruh buku elektronik dan buku kertas tentang pemahaman membaca, kelelahan mata, dan persepsi. Volume dan halaman, Vol 30 nomor 3, halaman 390 sampai 408. Tahun 2010. Penulis Han Ho Jeong, publisher Emerald Insight Management Journals, negara Korea Selatan. Latar belakang. Setelah keunggulan teknologi buku elektronik pada akhir 1990-an, e-book telah menjadi topik populer. Langston 2003. Dalam beberapa tahun terakhir, e-book dapat secara efektif mendukung misi akademik dengan memberikan waktu, menambah nilai sebagai referensi online kolektif, dan mendukung manajemen yang dinamis dan hemat biaya. E-book adalah platform baru untuk mengakses informasi digital yang memanfaatkan manfaat membaca elektronik sambil memberikan banyak keuntungan daripada buku kertas. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kegunaan buku elektronik atau e-book dan buku kertas atau p-book dengan langkah-langkah objektif termasuk pemahaman pengguna, kelelahan mata, dan persepsi. Permasalahan: ingin membandingkan e-book dengan p-book dalam hal pemahaman membaca siswa, kelelahan mata, dan persepsi. Metodologi penelitian. Penelitian kuantitatif. Sebanyak 56 siswa sekolah negeri tahun ke-6 berpartisipasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dalam urutan berikut: pengukuran pra-CFF, pembacaan P atau e-book, pengukuran pasca CFF, kuis dan kuesioner, perangkat CFF standar, komputer dengan monitor untuk membaca e-book, p-book, meja, dan kursi disediakan. Hasil penelitian: siswa tampil lebih baik dengan p-book daripada e-book. Lebih banyak kelelahan mata ketika membaca e-book daripada p-book. E-book lebih mudah dibaca daripada p-book. Siswa memiliki persepsi positif tentang e-book. Siswa menunjukkan kepuasan dan mengakui kegunaan e-book tetapi masih suka p-book. E-book adalah buku masa depan di era digital 10 tahun yang akan datang. Kelebihan. Penelitian ini membandingkan semua kelebihan dan kelemahan e-book dan paperbook pada zamannya, sehingga peneliti selanjutnya bisa memperbaiki kelemahan penggunaan e-book dan lebih meningkatkan lagi tentang kelebihan penggunaan e-book dalam pembelajaran. Kekurangan. Dalam penelitian di atas dibahas tentang posisi e-book yang hanya bisa dibaca dalam satu posisi saja, yaitu hanya di depan layar komputer. Tapi di zaman yang canggih seperti sekarang ini sudah ada HP Android, iPad, iPhone yang bisa mengakses e-book sehingga e-book bisa dibaca dengan posisi apa saja, kapan saja, dan di mana saja. E-book bisa merusak mata. Di zaman canggih seperti sekarang ini sudah ada kacamata radiasi sehingga e-book aman untuk kesehatan mata.
Ide ingin melanjutkan studi lebih lanjut dengan sampel yang lebih besar dan sengaja dipilih kelompok yang beragam untuk mengungkap hubungan struktural di antara kelelahan mata, pemahaman persepsi e-book dengan menggunakan variabel yang lebih kualitatif seperti budaya, usia, dan jenis kelamin siswa. Bagaimana pengalaman mereka dalam membaca e-book dan dampak yang terjadi setelah membaca e-book. Dan ingin memasukkan budaya lokal di daerah kami, yaitu Karapan Sapi Madura, ke dalam sebuah pengembangan media e-book. Dalam membuat e-book, kita harus mendesainnya semenarik mungkin agar peserta didik lebih tertarik membaca e-book, sehingga tujuan pembelajaran yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.